Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli khalin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad alaihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah yaqul wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Shadaqallahul azim. Para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "12 hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 April, kita dinobatkan oleh Allah dan oleh Nabi kita menjadi manusia suci. Atas dasar apa manusia itu dinobatkan menjadi manusia suci? Itu karena Nabi menegaskan di dalam sabdanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kayaumin waladatu ummuh. Nabi bersabda, orang-orang yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, orang yang berpuasa selama Ramadan, mereka itu ditegaskan oleh Nabi, seluruh dosa-dosanya selama 11 bulan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar diampuni, tapi Nabi masih melanjutkan dalam sabdanya, kayaumin waladatu ummuh. Orang-orang yang diampuni dosanya karena melakukan ibadah puasa Ramadan itu, mereka seperti dilahirkan dari rahim ibu menjadi manusia suci. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya kita sekarang dengan predikat manusia itu, predikat manusia suci itu, kita sekarang adalah karena menjadi alumnus Ramadan. Apa para alumni Ramadan itu? Yang dicari, apakah sekedar kemarin telah melakukan ibadah puasa Ramadan selesai? Tidak. Tentu para alumni Ramadan itu akan meningkatkan kualitas takwanya. Kalau kemarin kita masih sekedar memperoleh predikat takwa, karena Quran sendiri menyebut
pada surah Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu dikehendaki oleh Allah kita akan menjadi orang yang takwa. Pasca Ramadan, kemudian kita dinobatkan menjadi manusia suci dan menjadi alumni Ramadan. Kita tingkatkan takwa itu menjadi orang-orang yang paling takwa. Karena Allah mengingatkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Atqakum. Nah, kemudian para hadirin, para alumni Ramadan, kita akan menilai apakah mereka yang paling takwa itu orang yang panjang sujudnya. Kita cari jawaban di dalam Al-Quran. Mereka yang paling takwa ternyata bukan karena panjang sujudnya, bukan karena giat puasa sunnahnya, bukan karena giat sholat sunnahnya. Mengapa itu tidak disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Karena itu sudah final. Itu ibadah mahdhah yang sudah final, bahwa sholat dan puasa itu adalah ibadah minimal. Kita cari indikator manusia suci, indikator orang yang paling takwa itu apa, yang di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-atqa. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa indikator orang yang takwa? Di dalam surah Al-Lail ayat yang ke-18 dan ke-19 Allah menegaskan wa sayujannabuhal atqa. Al-atqa, orang-orang yang paling takwa itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Karena mereka adalah manusia suci. Kesucian manusia pasca Ramadan sebagai alumni Ramadan, apakah akan memperpanjang sujudnya saja? Tidak. Al-Quran menegaskan alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, manusia suci itu adalah indikatornya mereka orang yang membersihkan harta mereka, orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi. Bahkan saking pentingnya di dalam kitab Mukafasatul Qulub yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada sebuah kisah ketika Allah berdialog, Musa berdialog dengan Allah. Allah berfirman, terlalu banyak ibadah kamu itu, hai Musa. Kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah membaca kitab suci, kamu sudah berzikir. Allah berfirman, tapi itu semuanya untuk kamu sendiri. Sekarang mana yang untuk saya? Mana yang untukku? Mana yang untuk Allah? Itu yang mana? Kamu sholat, kamu mencegah dirimu dari perbuatan tercela. Kamu puasa, kamu mampu menahan nafsu. Kemudian mana yang untukku? Yang untuk Allah itu yang mana? Nabi Musa bisa menjawab, tolong ya Allah, tunjukkan mana ibadah yang terbaik untukmu, itu yang mana ya Allah. Kemudian Allah menjelaskan, berkhidmatlah kepada orang lain, bahagiakanlah orang lain. Karena itulah para diri, saking pentingnya sedekah yang tadi disebut sebagai indikator manusia suci, orang-orang yang paling takwa itu, sampai Al-Quran itu mengingatkan kepada kita pada surah Al-Munafikun ayat ke-10, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya afatakumul maut.
berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu ketika masih hidup. Sebab orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita, itu mereka berobsesi, ya Allah, andai kata yang dihidupkan barang sebentar, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau ya Allah menghidupkan saya barang sebentar, saya nggak akan puasa sunnah, saya tidak akan memanjang sujud saya. Tapi orang-orang yang sudah meninggal bersedekah, ya Allah. Itulah para hadirin pentingnya sedekah. Karena apa? Dengan bersedekah kita memasukkan bagian orang lain. Sampai-sampai Nabi menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, hendaklah mereka itu memperbanyak sedekah. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribun, saya itu berada di samping orang-orang yang ahli sedekah. Allah itu dekat kepada orang yang ahli sedekah. Qaribun nanas, temannya banyak. Hanya kita lihat sekarang, sebentar lagi kan ada banyak orang yang bersedekah, tapi sedekahnya karena ada pilihan calon legislatif dan pilihan kepala daerah serta pemilihan presiden. Sedekah yang semacam ini tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh sedekah setiap hari sekalipun kecil. Allah tidak melihat jumlah kamu sedekah. Biasakan sedekah itu sebagai perbuatan yang baik, membahagiakan orang lain sekalipun sedikit. Karena apa? Nabi mengingatkan, khairul umuri adwamuha wa in qalla, sebaik-baik perbuatan itu adalah yang langgeng, yang ajek, sekalipun sedikit. Karena itulah para hadirin, mari kita bersama-sama untuk menjadi manusia suci yang indikatornya di dalam Al-Quran itu disebutkan pada surah Al-Lail ayat 18 dan ke-19, wa sayujannabuhal atqa yu'ti ma tazakka. Orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa di sisi Allah adalah mereka itu yang suka atau ahli bersedekah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.